Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muslim Siddiqui dari kelas mahasiswa Universitas Cyber Asia dari kelas MJ 605. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Business Communication. Izin share screen terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi PT Solusi Bank Indonesia Plan Cilacap mengenai kesehatan dan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja K3 dari mata kuliah Business Communication kelas MJ 605. Berikut beberapa yang akan saya presentasikan, yaitu yang pertama, profil singkat perusahaan, struktur organisasi, gambaran dan pola komunikasi, hasil analisa, kesimpulan, dan saran beserta lampirannya. Profil singkat perusahaan. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk atau biasa disebut PT SBI sebelumnya bernama Holcim Indonesia adalah anak perusahaan dari PT Semen Indonesia Industri Bangun SIIBB SIIB yang merupakan bagian dari PT Semen Indonesia Group, Badan Usaha Milik Negara BUMN. Sebagai produsen semen terbesar di Indonesia, PT Solusi Bank Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang memproduksi semen, distribusi produk. PT Solusi Bank Indonesia Tbk ditujukan untuk pasar dalam negeri, khususnya di Pulau Jawa. PT Solusi Bangun Indonesia adalah perusahaan produsen semen yang beroperasi sejak tahun 1971. Perusahaan ini memiliki 4 pabrik utama yang terletak di Narogong, Jawa Barat, Cilacap, Jawa Tengah, Tuban, Jawa Timur, dan Loknga, Aceh. Dengan total kapasitas produksi mencapai 14,5 juta ton semen per tahun, SBI juga mengoperasikan jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia, termasuk fasilitas penggilingan dan terminal distribusi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut struktur organisasi dari PT SBI. Yang pertama ada dari Cilacap Plan General Manager, OP Coach, Secretary, Query Manager, Production Manager, Maintenance Manager, Technical Manager, OHS Manager, dan GA atau dan Commercial Manager. Seiring dengan perkembangan PT Solusi Bank Indonesia yang saat ini telah menjadi bagian dari Grup Semen Indonesia, maka sejak tanggal 1 Maret 2019, manajemen telah melakukan peninjauan dan beberapa penyesuaian struktur dan bagan organisasi perusahaan. Struktur organisasi PT SBI Pabrik Cilacap memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Berikut beberapa rincian tugasnya. Dari General Plan Manager, pada Cilacap Plan dipimpin oleh seorang General Plan Manager yang bertugas mengatur semua kegiatan operasional plan dan departemen perusahaan. General Manager Plan Manager General Plan Manager memiliki tanggung jawab secara langsung kepada Semen Industrial Performance Director untuk mengatur jalannya aktivitas pabrik terutama proses produksi PT Solusi Bank Indonesia Tbk. Yang kedua, Sekretari memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan basis data penyimpanan dokumen penting perusahaan. Sekretari akan mengupayakan kelancaran pelaksanaan agenda dari General Plan Manager. Ada NKI Judgment. NKI Judgment memiliki tanggung jawab atas pengawasan dan pembuatan laporan atas kegiatan penambangan di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap. Penambangan di Pulau Nusa Kambangan digunakan untuk mengambil bahan baku pembuatan semen, yaitu batu kapur atau limestone. Query Departemen bertanggung jawab pada masalah penambahan batu kapur di Pulau Nusa Kambangan, penambahan tanah liat di Trituetan, Jeruk Leki, Cilacap, penambahan Query Departemen dipimpin oleh Query Manager di mana dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 4 orang Superintendent SI yang meliputi pemeliharaan, operasi, transportasi, quality. Kemudian ada Production Department. Departemen produksi
dipimpin oleh seorang manajer produksi yang bertanggung jawab mengawasi perencanaan bahan baku, mengawasi proses produksi dan keselamatan karyawan di segala bidang dan berkaitan dengan proses produksi menangani kelancaran produksi semen mulai dari penerimaan bahan baku sampai dengan proses pembuatan semen. Ada Maintenance Department. Departemen ini dipimpin oleh seorang maintenance manager yang mempunyai tugas mengadakan perawatan, pemeliharaan mesin, perbaikan mesin, dan seluruh sarana yang berkaitan dengan peralatan pabrik, termasuk di dalamnya menyediakan sarana utilitas yang meliputi penyediaan air menggunakan sebagai air dingin, meskipun mesin maupun penyediaan listrik untuk CP2 yang didapat aliran listrik PLN. Dalam menjalankan tugasnya, maintenance manager dibantu oleh 5 orang, superintendent electrical dan instalasi superintendent, utility superintendent, dan heavy equipment superintendent. Departemen dipakai oleh seorang technical manager yang bertugas untuk melakukan tes quality control dan menangani komplain pelanggan. Serta departemen ini membawahi laboratorium yang meliputi administrasi departemen. Departemen dipimpin oleh seorang administrasi manajer yang bertugas menangani bagian umum dengan tanggung jawab menyediakan alat transportasi, menerima dan beserta mengakomodasi, menyediakan alat tulis untuk departemen lain dalam batas-batas tertentu. Kemudian ada Plan Accounting Department. Departemen ini dipimpin oleh Plan Accounting Manager yang bertugas mengelola keuangan baik pemasukan maupun urusan gaji karyawan, pajak, pembayaran pada relasi penjualan semen, penerima dan pengeluaran barang yang dibeli dan dibayar. Tugas manajer plan accounting dibantu oleh cost analysis, payroll, expense administration. General Administration and Community Relation Department memiliki tanggung jawab tugas mengatur dan memonitoring hubungan antara pihak eksternal dan internal PT SBI. Selain itu, departemen ini juga memiliki kewajiban untuk mengatur segala urusan umum perusahaan, mengelola fungsi keselamatan masing-masing departemen, dan urusan strategis perusahaan. Kemudian ada Environment and Quality System Department. Departemen ini dipimpin oleh Environment dan Manajemen Sistem Superintendent yang bertugas mengadakan pengawasan dan menjaga produk dari bahan baku sampai menjadi semen yang mengacu pada sertifikat ISO 900 dan ISO 14001 dan menangani lingkungan yang ditimbulkan segala kegiatan dan produktivitas PT SPI. Ada Nata Bumi Departemen. Departemen memiliki Departemen ini memiliki tugas yang hampir mirip dengan Environment dan Quality Management System Departemen, khususnya pada pengolahan limbah B3. Perbedaan kedua departemen terletak pada area penanganan pengolahan limbah B3, atau Bumi Departemen menangani pengolahan limbah B3 yang bersumber dari luar yaitu eksternal. Kemudian ada Occupation Health dan Safety Department. Departemen ini bertugas untuk mengawasi keselamatan kesehatan kerja para pekerja, tamu, dan kontraktor dengan menerapkan PP No. 50 tahun 2012 dengan penerapan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja dan ISO 45001 tentang manajemen dan keselamatan kerja. Gambaran pola komunikasi. Dalam pola komunikasi pada struktur organisasi tersebut terdapat 3 pola komunikasi, yaitu pola komunikasi vertikal, pola komunikasi horizontal, dan pola komunikasi diagonal. Pola komunikasi vertikal ini adalah pola komunikasi dari atasan ke bawahan, top down dari bawahan ke atasan atau bottom up. Top dan plan general manager menyampaikan kebijakan, target, arahan kerja, dan laporan kinerja kepada manajer lini di bawahnya. Query production, maintenance, technical, OHS, GA. Begitu juga arahan diberikan kepada OP coach dan sekretari terkait tugas pendukung. Adapun bottom up, masing-masing manajer lini melaporkan kinerja divisinya ke kendala operasional serta memberikan masukan ke plan general manager, sekretari, dan OP coach juga dapat menyampaikan kebutuhan administrasi dan pengembangan internal. Ada pola komunikasi horizontal. Ini terjadi antara manajer-manajer yang berada dalam level yang sama. Misalnya, production manager dapat berkoordinasi dengan maintenance manager untuk menyinkronkan jadwal produksi dengan perawatan mesin. OHS manager
berkomunikasi dengan query manager untuk memastikan keselamatan kerja di area tambang. GA and Comrel Manager bisa berkoordinasi dengan technical manager dalam kegiatan sosial atau program berlanjutan yang melibatkan teknologi. Kemudian ada pola komunikasi diagonal. Terjadi jika misalkan OP Coach yang mendukung perbaikan berkelanjutan langsung berkomunikasi dengan technical manager atau production manager tanpa melalui general manager terlebih dahulu. Ini umum dalam proyek lintas fungsi pelatihan atau evaluasi internal. Hasil analisa. Satu, sistem kerja. Pelaksanaan waktu kerja di PT SBI, Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap. Setiap harinya bekerja selama 8 jam dan dalam seminggu diberikan 5 hari kerja. Untuk bekerja non-shift, sedangkan pekerja shift bekerja selama 8 jam sehari dan diberlakukan sistem 3-1 yaitu 3 hari kerja 1 hari libur. Tenaga kerja shift ditetapkan sebagai berikut. Shift pertama pagi pada pukul 07.30 sampai dengan 16.00. Shift kedua siang pada pukul 16.00 sampai 23.00. Dan shift ketiga yaitu sore 23.00 sampai 07.30. Untuk tenaga kerja non-shift pada hari Senin sampai Kamis bekerja dari 07.30 sampai 16.00 WIB dengan istirahat pada pukul 12.00 sampai 13.00. Hari Jumat bekerja mulai 07.30 sampai 16.00 WIB dengan istirahat pada jam 11 sampai 13. Sedangkan hari Sabtu dan Minggu libur. Keselamatan dan kesehatan ketiga. Keselamatan dan keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga. Perusahaan perseroan terbatas PT SBI berkomitmen menjalankan bisnis dengan cara dan perilaku yang mengarah pada terciptanya lingkungan yang sehat dan aman bagi seluruh pemangku kepentingan maupun karyawan, kontraktor, masyarakat, dan konsumen. Keselamatan dan kesehatan adalah nilai utama bagi PT Solusi Bangun Indonesia. Pendekatan yang digunakan PT SBI yaitu sistem manajemen K3 aktif, yaitu dengan berusaha mencegah terjadinya kecelakaan dan timbulnya penyakit akibat kerja dengan menyediakan tempat kerja, prosedur kerja, peralatan kerja, dan alat pelindung diri yang aman, serta penerapan sistem manajemen K3 untuk kontraktor. Memberikan kesempatan bagi pekerja untuk dapat berpartisipasi dalam ko- berkonsultasi serta mendorong terjadinya perbaikan yang berkelanjutan dalam pelaksanaan sistem manajemen K3. Analisis masalah. Permasalahan yang ditemukan dari hasil kegiatan Visible Shift Leader VSL berkaitan dengan keselamatan kerja pada saat naik dan turun tangga. Temuan ini berhubungan dengan perilaku tiap pekerja yang telah menjadi sebuah kebiasaan ketika menggunakan tangga, yaitu tidak berpegangan dengan handrail atau pegangan rambat. Pekerja yang melakukan aktivitas naik turun tangga seringkali mengabaikan aspek-aspek keselamatan penggunaan tangga dengan aman. Hal ini merupakan masalah yang terlihat sepele dan telah menjadi kebiasaan sehari-hari pekerja yang apabila diabaikan dapat berdampak fatal. Penyebab pekerja tidak menerapkan perilaku yang berhubungan dengan keselamatan pada saat naik dan turun tangga salah satunya itu kurangnya pengetahuan dan pemahaman terkait dengan aspek keselamatan khususnya dalam penggunaan handrail atau pegangan rambat. Meskipun pekerja menganggap jika berpegangan helm mengurangi kegesitan pekerja dalam bekerja, namun keselamatan harus tetap menjadi prioritas utama dari para pekerja. Seperti yang diketahui bahwa salah satu bentuk pencegahan keselamatan ketiga menggunakan sistem manajemen ketiga karena peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 yang membahas mengenai SMK 3 tersebut menyebutkan penerapan safety talk box, marketing dan komunikasi merupakan bagian dari kegiatan safety talk. Pekerja paham, mengerti, dan peduli terhadap talkbox safety pertemuan yang dilakukan rutin dengan para pegawai atau pekerja pada PT Solusi Bangun Indonesia. Salah satu cara dalam meningkatkan kepedulian pekerja dalam keselamatan ini yaitu dengan harapan menekan angka kejadian kecelakaan kerja. Promosi yang dimaksud yaitu melakukan meeting dengan para pekerja. Toolbox meeting adalah
temuan yang dilakukan rutin dengan para pekerja atau karyawan yang dipimpin oleh personal safety untuk membicarakan dan mengingatkan akan potensi bahaya di tempat kerja. Selain mengadakan pertemuan langsung dengan pekerja, pihak OHS PT Solusi Bank Indonesia juga memanfaatkan media komunikasi berbasis internet yaitu melalui WhatsApp Group. Promosi keselamatan dan kesehatan K3 melalui WhatsApp Group dapat menjadi peluang promosi untuk dapat lebih mengingatkan pekerja terhadap dap- bahaya dan terjadinya ketika kecelakaan itu tertentu didesain dengan menarik. Ini bertujuan guna pekerja atau orang lain bisa membaca TBM tersebut sebagai tambahan informasi akan keselamatan dan kesehatan kerja. Berikut adalah salah satu poster keselamatan kerja di PT SBI. Berdasarkan desain poster yang terlampir, poster tersebut menjelaskan mengenai keselamatan dalam menggunakan handrail bagi pekerja toolbox. Meeting ini ditujukan sebagai awareness bagi pekerja guna memberikan dukungan keamanan tambahan bagi pekerja saat berada di lokasi kerja sehingga dapat mengurangi terjadinya insiden dan risiko bahaya. Toolbox meeting tersebut dikemas dalam bentuk media poster yang di dalamnya berisi tentang pengertian tujuan handrail, risiko, konsekuensi, dan langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menggunakan tangga. Maka dari itu, harapan yang dengan dibuatnya toolbox meeting adalah para pekerja dan orang lain dapat memahami, memperhatikan, mengimplementasikan pentingnya keselamatan kerja. Berikut adalah poster mengenai keselamatan dalam penggunaan handrail. Pengertian dan tujuan handrail merupakan pegangan tangga yang berfungsi sebagai tumpuan tangga sewaktu naik dan turun tangga. Pemasangan handrail tangga tidak hanya sekedar pembatas yang berupa tiang berjajar, tetapi juga bertujuan untuk tambahan handrail untuk memberikan dukungan keamanan tambahan bagi pekerja saat berada di lokasi bekerja. Keselamatan dalam menggunakan tangga, yaitu di aturan keselamatan menggunakan tangga adalah sebagai berikut. Jangan bebani tangga di atas kapasitas umum. Pastikan bagian atas dan bawah tangga bebas dari tangan. Selalu menghadap tangga ketika naik atau turun tangga. Menggunakan tas pinggang atau membawa peralatan, gunakan tali untuk mengangkat barang atau lebih rendah seperti kotak peralatan atau bahan. Jangan bekerja terlalu berat, jangan pernah membiarkan lebih dari satu pekerja di tangga pada saat yang bersamaan. Risiko yang mungkin terjadi jika tidak berpegangan pada handrail. Terjatuh, terpeleset, terbentur, dan bisa juga terjungkal. Dari terjadinya satu risiko, maka tidak dipungkiri lagi akan konsekuensi yang diterimanya, baik konsekuensi yang ringan seperti luka gores atau bahkan luka berat seperti kematian. Berikut adalah contoh konsekuensi yang terjadi risikonya. Luka gores, patah tulang, terkilir, bisa juga terjadi kematian jika terjatuh. Kesimpulan, berdasarkan hasil laporan observasi yang telah dilakukan di PT Solusi Bank Indonesia Plan Cilacap dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang ditemukan dari hasil kegiatan Visible Safe Leader VSL berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja pada naik turun tangga. Temuan ini berhubungan dan perilaku tiap pekerja yang pernah menjadi sebuah kebiasaan ketika menggunakan tangga yang tidak berpegangan dengan handrail. Pekerja melakukan aktivitas naik turun tangga seringkali mengabaikan aspek-aspek keselamatan kerja, padahal itu sangat aman bagi para pekerja. Perilaku pekerja tersebut menjadi perhatian bagi pihak OHS dalam menangani permasalahan tersebut. Oleh karena itu, Departemen Occupational Health and Safety OHS bergerak untuk memberikan safety toolbox meeting bagi pekerja, mencegah terjadinya insiden seperti terpeleset, tersandung, terjungkal, terbentur, dan terjatuh akibat tidak menggunakan handrail atau pegangan rambat. Salah satu bentuk pencegahan kecelakaan di tempat kerja adalah dengan menerapkan budaya ketiga. Sistem manajemen kesehatan ini diatur oleh pemerintah di nomor 50 tahun 2012 dengan menyebutkan bahwa penerapan safety talk atau safety toolbox meeting atau komunikasi ketiga merupakan bagian kegiatan penting untuk mencegah kecelakaan kerja. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, toolbox meeting adalah pertemuan yang dilakukan rutin dengan para pekerja atau karyawan yang dipimpin oleh personal safety untuk membicarakan dan mengingatkan akan potensi-potensi bahaya di tempat kerja.
Adapun beberapa saran, yaitu poster yang sudah dibuat dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak Departemen HOAS dapat dicetak dan dipasang di sudut informasi di setiap unit-unit yang terdapat tangga dengan tujuan agar informasi yang ada di poster tidak hanya berhenti di room chat WhatsApp saja. Kemudian melakukan safety patroli inspeksi mendadak sidak secara berkala dengan memastikan pekerja menerapkan keselamatan untuk menaiki atau menuruni tangga, yaitu dengan mengecek para pekerja menggunakan alat safety-nya. Kemudian memberikan teguran hingga punishment bagi pekerja yang tidak mematuhi aturan keselamatan saat menaiki maupun menuruni tangga. Yang terakhir yaitu dilakukan housekeeping pada handrail secara berkala. Ada beberapa lampiran seperti gambar nomor satu yaitu pemasangan alat dosimeter range pada pekerja area ship unloader. Kemudian dari gambar nomor 2 pemasangan alat personal dust sampler pada pekerja finish mill oleh PT Interak Indonesia. Yang ketiga, gambar ketiga pengukuran kebisingan di titik paparan terdekat dengan pekerja area finish mill oleh PT Intertek Indonesia. Yang keempat ada temuan safety patroli pekerja yang tidak menggunakan handrail pada saat turun tangga di area pack house. Terima kasih. Mungkin itu beberapa informasi dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.